Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah alladhi arju ladaihi zulfa. Wa asyhadu anna Muhammadan al-Mustafa alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala syari'atihi wa kana lima wa'idi rabbih waffa. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wa qala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika insyaallah minasyahidin. Fauzikum wa nafsi ayyuhal mu'minun bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Saudaraku, ikhwatul iman jamaah salat Jumat, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan kualitas hadisnya sahih, Nabi kita bersabda, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbih wa inna waladahu min kasbih. Sesungguhnya sesuatu yang paling utama untuk dimakan, dipakai dan ditinggali apabila itu adalah hasil dari usahanya sendiri. Dan kata Nabi, ketahuilah bahwa anak keturunanmu itu adalah hasil usahamu. Artinya apa? Insya Allah setiap amal baik yang kita lakukan sebagai anak, selain menjadi pahala untuk pribadi sendiri, insya Allah juga tercurah untuk ibu dan ayahanda kita semuanya. Hadis ini menjelaskan dan menguatkan dari janji Allah yang termaktub dalam surat At-Tur ayat 21, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman kemudian keimanannya itu berhasil diwariskan kepada anak cucunya, sehingga anak cucu dan keturunannya bisa lebih berkualitas, lebih soleh dibandingkan ayah ibunya, kakek neneknya, maka anak inilah yang kelak akan mengangkat derajat orang tuanya di hari akhirat. Dan semoga anak-anak kita, cucu kita seperti yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur ayat 21. Sehingga meskipun kita nanti sudah tiada dari dunia yang fana ini, tapi anak kita tetap sholat berjamaah. Meskipun kita udah nggak lagi bisa sholat berjamaah, tapi tetap mendapatkan sholat berjamaah. Meskipun kita sudah tak lagi bisa membaca Al-Quran, tapi anak cucu kita rajin baca Al-Quran, insya Allah kita yang sudah ada di alam kubur masih mendapatkan pahala bacaan Al-Quran. Meskipun kita sudah tak lagi bisa bersedekah karena sudah meninggal dunia, anak cucu kita rajin sedekah, insya Allah kita masih mendapatkan pahala sedekah. Itulah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dalam kitab dan hadisnya. Saudaraku ikhwatul iman rahimakumullah, hari ini tanggal 1 Rabiul Awal, berarti sudah lepas dari bulan Safar. Alhamdulillah, khatib salah satu pegawai di Kementerian Agama setelah melakukan penelitian kecil, ternyata jika bulan Safar itu tiba, rata-rata kantor urusan agama sepi dari pendaftar nikah. Setelah dianalisis, ternyata masih banyak di antara umat Islam yang mempunyai kepercayaan seperti orang jahiliyah. Jadi jahiliyah di zaman modern.
Dia percaya bahwa bulan Safar itu bulan sial. Dia berkata siapapun yang menikah di bulan Safar maka tidak akan lama. Mari kita dengarkan hadis Nabi dalam riwayat Imam Bukhari. La mutwa wala tiyara wala hamma wala safara wa firru minal majdumi firarakum minal asadi. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada yang percaya bahwa penyakit itu menular sendiri. Meskipun penyakitnya sama, tetap di sana berlaku kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di musim Covid, khatib kena karena cirinya persis. Masih sekama dengan istri, dengan anak, tapi istri nggak kena, anak nggak kena. Kalau Allah nggak berkehendak. Yang kedua, wala tiyarah, dan jangan sampai menjadikan gerak-gerik burung sebagai parameter dalam beraktivitas. Kalau burung terbangnya ke timur, berarti usahanya akan beruntung kalau di daerah timur. Kalau burungnya lari ke selatan, berarti usahanya akan maju kalau dilakukan di arah selatan. Wala hamata, dan juga jangan sampai percaya dengan ciri daripada burung hantu. Di Sunda masih ada yang percaya kalau ada burung tituing katanya akan ada yang meninggal dunia. Apa korelasinya antara burung dengan meninggal? Padahal dalam kaidah usul dinyatakan al-adatu maqulatul makna. Budaya itu paradigmanya adalah rasional. Artinya apa? Kalau ada sebuah kebiasaan yang di luar rasio, itu bukan budaya namanya, tapi lebih kepada mitos. Dan mitos adalah kemusyrikan, dan musyrik itu adalah dosa besar. Dan yang keempat kata Nabi, wala sofaroh, jangan sampai ada di antara umatku yang percaya apalagi yakin bahwa bulan Safar adalah bulan sial. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Allah menegaskan, sampaikan olehmu wahai Muhammad bahwa tidak ada yang bisa terjadi illa ma kataballahu lana, jika itu tidak dikehendaki oleh Allah. Huwa maulana, dialah Allah tempat kita bertawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanyalah kepada Allah kita harus bertawakal. Justru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Siti Khadijah di bulan Safar. Justru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahkan sang putri Fatimah Az-Zahra dengan Ali karramallahu wajhah juga di bulan Safar. Justru Nabi kita hijrah dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah juga bulan Safar. Dan Nabi selalu mengawali setiap amal kebaikan rata-rata di hari Rabu, yang oleh sebagian disebut dengan Rabu Wakasan. Katanya pada Rabu itu diturunkan sekian banyak ribu balak. Saya menghormati dengan yang berkeyakinan seperti itu asal dalilnya bisa bertanggungjawabkan. Tapi menurut hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala safarah, jangan percaya bahwa Safar itu bukan bulan sial. Jangan percaya bahwa Safar itu bulan sial. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang bisa terjadi jika Allah tidak menghendaki. Satu. Yang kedua, ikhwatul iman rahimakumullah, hari ini bulan Rabiul Awal. Hari atau bulan di mana Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ada sebuah hadis yang sangat masyhur. Suatu saat di tengah para sahabat Nabi bertanya, man a'jabul khalqi imanan. Wahai sekalian sahabat, menurut kalian siapa di antara makhluk ciptaan Allah yang paling dahsyat imannya? Sahabat sebagian menjawab, humul malaikatu ya Rasulullah. Tentu yang paling hebat iman dari sekian makhluk ciptaan Allah adalah malaikat. Kata Nabi, itu betul, tapi wajar. Wa kaifa la yu'minul malaika wa hum yu'awinul amra. Kalau iman malaikat itu hebat, wajar, sebab malaikat langsung berhubungan dengan Allah ketika harus menyampaikan dan membawa perintah darinya.
Digantilah jawabannya oleh sahabat, al-anbiya wal mursaluna ya Rasulullah. Kalau bukan malaikat yang kau maksud, pasti yang paling hebat imannya adalah iman para nabi, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, itu juga wajar, sebab nabi dan rasul itu dikuatkan dengan mukjizat. Oh, kalau begitu kami ashabuka ya Rasulullah, kalian juga wajar kalau iman kalian paling hebat. Kenapa? Sebab setiap mukjizat diturunkan kau langsung menyaksikan. Maka terdiamlah para sahabat. Lalu Nabi berkata, a'jabul khalqi imanan qaumun ya'ishuna min ba'di la yarawnani walakin yuhibbunani. Ketahuilah oleh kalian bahwa di antara makhluk Allah yang paling hebat imannya mereka yang hidup setelah aku, tak pernah melihat aku tapi sangat mencintai aku. Itulah mungkin kita. Betul, memang ada hadis yang berkata khairul qurun qarni wa qarnu man ba'di wa qarnu man ba'da ba'di. Sebaik-baiknya periode, kata Nabi, adalah periode aku, periode setelah aku, dan periode setelahnya aku. Rasul, sahabat, tabi'in. Tapi jangan salah, di hadis yang lain juga Nabi menegaskan, ummati kal matar, umat itu bagaikan hujan. Kita tidak tahu hujan itu yang bagus awalnya atau akhirnya. Bisa saja kita meskipun tak pernah bertemu dengan Nabi, termasuk di antara umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dahsyat imannya. Lalu apa ciri bahwa kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata orang, man ahabba syai'an aw ahadan aksara min dzikri. Siapa yang mencintai orang lain, pasti di antara indikasinya itu banyak menyebutkan namanya. Berarti ciri kita cinta kepada Nabi itu banyak bersolawat. Baik, jika Bapak dan ikhwatul iman jamaah Jum'ah rahimakumullah sempat mengkhatamkan Al-Quran, Bapak akan mendapatkan 89 kali Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Pulang dari Jumat ini silakan hitung. Dari 89 kali itu hanya satu Allah tidak langsung memerintahkan ini pekerjaan kepada orang yang beriman sebelum Allah contohkan sendiri, lalu juga dicontohkan oleh para malaikat. Amara bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatih. Kalau perintah saum, Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau perintah untuk menjauhkan dari khamr, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Tapi saat Nabi memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi, apa kata Allah? Surat Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang 88 semuanya diawali oleh ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, kerjakan ini, jauhi ini. Tapi untuk perintah bersalawat Allah mencontohkan dulu baru memerintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan jika oleh Bapak dan ikhwatul iman dianalisis, itu surat Al-Ahzab ayat 56 ada pada urutan ke-63 dalam Al-Quran. Dan ternyata 63 adalah usia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, wahai umat manusia, hambaku, umat Nabi kesayanganku, meskipun nabimu sudah tiada, jangan pernah lupa bersalawat kepada dia. Kami saja, malaikat saja yang tidak butuh dengan hamba yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering bersalawat.
Nah, bagaimana dengan kalian yang sangat membutuhkan syafaat darinya? Tidakkah harus lebih sering berselawat dibandingkan kami para malaikat? Kami Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat An-Nisa 64, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Tidaklah kami utus seorang pun utusan kecuali agar oleh kalian ditaati dengan izin Allah. Walau annahum idz zalamu anfusahum. Biarkan umatmu wahai Muhammad berbuat dosa sebesar apapun, zalim mereka kepada dirinya sendiri atau ke orang lain, tak peduli. Ja'uka, asal mau datang ke hadapanmu wahai Muhammad, wastaghfirullah, dan di depanmu mereka beristighfar kepada Allah. Apa kata Allah? Wastaghfar lahumur rasul. Saat itulah Nabi memohonkan ampun kepada Allah untuk kita yang datang kepada beliau. Apa jaminan dari Allah? Dua, lawajadullaha tawwabar rahima. Niscaya mereka akan mendapatkan ampunan berulang-ulang dan akan dikasih sayangi oleh Allah. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Katsir khatib membaca di kitab Asy-Syamil karya Abu Nasr, setelah 3 hari wafatnya Nabi dan sudah dikubur, datang seorang A'rabi. Kemudian dia menjatuhkan diri ke atas kuburan Nabi, dipeluklah nisannya, dia berkata, Astaghfirullah bijahika ya Rasulullah. Aku baca dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 64 bahwa siapapun yang datang ke hadapan engkau ya Rasul, lalu dia minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Aku enggak berkesempatan menemui engkau saat engkau masih hayat ya Rasul, maka aku datang kepada engkau saat engkau sudah dikubur. Karena hayati khairun wa mamati khairun. Engkau pernah berkata, saat aku masih hidup adalah kebaikan untuk kalian, pun saat aku sudah wafat masih menjadi kebaikan untuk kalian. Nah, seorang sahabat namanya Utbah, yang mengetahui peristiwa Baduy yang kemudian beristighfar kepada Allah. Awas, istighfarnya kepada Allah, bukan ke Nabi. Di dekat kuburan Nabi, Utbah bermimpi bertemu dengan Rasul. Apa kata Rasul? Ya Utbah, al-hik al-A'rabi, kejar olehmu Arab Baduy tadi dia, yang tadi minta ampun kepada Allah di sisi kuburan aku, annallaha qad ghafaralah, bahwa Allah sudah mengampuni dosa dia. Maka berbahagialah bagi bapak yang berkesempatan ziarah ke makam Rasul. Di sana kita akan mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Saffatallah, Astaghfirullahaladzim bijahika ya Rasulullah. Insya Allah dosa sebesar apapun diampuni oleh Allah. Itulah janji Allah. Lalu bagaimana dengan yang belum kemampuan untuk ke sana? Siapa yang membaca salawat, malaikat menghantarkan kepada Rasul, dan Rasul tahu siapa yang membacakannya. Itulah gantinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wali ni'amil furadi wa tu'am, asyhadu an la ilaha illallah al-milkul alam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala syariatihi ila yaumiz ziham wa ba'du. Seusai terjadi perang Uhud, seperti hal yang Bapak ketahui, umat muslimin, tentara muslim diuji dengan kekalahan karena tidak taat atas instruksi dari Rasul. Termasuk Nabi juga terluka. Datang malaikat Jibril. Kalau darah dari kekasih Allah sampai menetes ke tanah, maka semua orang-orang kafir yang tadi memerangi Rasulullah
akan ditenggelamkan dalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Mendengar informasi dari malaikat Jibril, Nabi buru-buru menutupi pelipisnya. Agar apa? Agar tidak ada satu tetes darah pun yang menetes ke bumi. Beliau singgah. Bapak kalau umroh di sana ada sebuah gunung, ada lubang, tidak seperti gua. Di sanalah dulu Nabi Muhammad SAW beristirahat agar jangan sampai darahnya itu jatuh ke tanah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau orang kafir saja dikasih sayangi oleh Rasul karena mudah-mudahan nanti jadi muslim, masa iya kita orang yang sudah jelas mencintai beliau tidak dibela nanti di hari pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saudaraku, kita tidak hanya menjadikan Rabiul Awal sebagai rutinitas peringatan, tapi kita lebih mencintai beliau dalam berkhutbah. Semoga Allah yang Maha Baik senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menuruti semua contoh dari beliau sampai kita kelak dipertemukan dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillah nahmaduka ya rabbana hamdash syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa 'ahdika mastata'na. Na'udzu min syarri ma sana'na wa nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana ya Rabbana wa li walidina wa li jami' ahli kuburina wa ikhwanina al-muslimin wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Allahumma ya sami, wahai Engkau yang Maha mendengar. Allahumma ya basir, wahai Engkau yang Maha menatap. Allahumma ya syahid, wahai Engkau yang Maha menyaksikan. Ya afu wa ya ghafur, wahai Engkau yang Maha memaafkan dan mengampuni. Ampuni ya Allah sebesar apapun dosa yang sering kami lakukan. Kami tahu bahwa kasih sayang-Mu lebih luas dibandingkan amarah-Mu. Ampuni pula dosa ibu dan ayahanda kami. Betapa beliau berjuang membesarkan kami, antara hidup dan mati bersimbah darah ibunda kami saat melahirkan kami. Berjuang beliau antara hidup dan mati, tapi tak peduli asal kami anaknya lahir dengan selamat. Bermalam-malam ibunda kami tidak tidur, bahkan sering ibunda kami tidur sambil berdiri saat kami sakit, karena kami tidak mau disimpan di atas kasur, selalu ingin ada pada pelukannya. Ayahanda kami pulang pagi, ayahanda kami pergi pagi, pulang sore, banting tulang peras keringat. Yang difikirkan bukan dirinya, tapi kami anaknya, biar bisa berkembang maju seperti halnya anak-anak orang lain. Maka kami mohon ya Allah, jadikan setiap tetes darah, setiap tetes air susu yang kami minum dari bunda kami, setiap tetes keringat yang keluar dari ayahanda kami dengan pahala yang besar di sisi-Mu ya Allah. Jadikan setiap amal baik yang kami lakukan sebagai anak keturunannya, selain pahala untuk pribadi kami, tapi juga pahala untuk ibu dan ayahanda kami. Kami mohon ya Rabb, pertemukan kembali kelak kami dengan orang-orang yang kami cintai, ibunda kami, ayahanda kami, istri, anak, cucu kami, kakek nenek kami di surga Firdaus-Mu ya Allah. Dan kami mohon hanya kepada Engkau, jangan dulu Kau cabut nyawa kami ya Allah, sebelum tuntas kami melaksanakan semua perintah-Mu, sebelum berhasil kami menjauhi semua larangan-Mu, sebelum menjadi umat Nabiina Muhammadin yang paling mencintainya, agar kami kelak mendapatkan syafaat beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rabb, andai kelak tubuh kami harus terbujur kaku, kami mohon ya Allah, kami telah melihat anak cucu kami soleh dan solehah, Kau lembutkan hati mereka, Kau muliakan akhlak mereka, Kau cerahkan masa depan mereka, Kau pilihkan jodoh mereka, Kau basahkan senantiasa lisan mereka, selalu ingat mendoakan kami ayah bundanya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kami bangga ya Allah jika kelak yang pertama kali menjamah tubuh kami saat kami harus dimandikan adalah anak kandung kami ya Allah.
berbarengan antara air yang disiramkan dengan cucur air mata anak kami sambil berucap, ya Allah ampuni dosa ibu kami, ayah kami, kasih sayangilah beliau seperti halnya beliau mengasihi sayangi kami anak-anaknya. Kami bangga ya Allah jika kelak yang pertama kali memakaikan kafan untuk kami adalah anak kandung kami sendiri. Kami pun bangga ya Allah jika kelak yang menjadi imam sholat jenazah kami adalah anak kami sendiri ya Rabbana. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan jadikan hamba ini ya Allah, saudara-saudara kami yang hadir di rumahmu ini ya Allah, sebagai orang yang merdeka dari dosa-dosanya karena Engkau telah mengampuninya. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.